Apa sih alasan Shopee Paylater dan S-Pinjam masih aman untuk digalbe di tahun 2024 ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi Shopee ya, termasuk Shopee Paylater, S-Pinjam, dan seterusnya. Nah, kenapa kok masih aman? Karena ya memang aman, karena ya memang kita itu urusannya adalah pinjaman online dan paylater yang sudah legal, sudah resmi, mempunyai izin OJK, diawasi OJK, dan nggak akan berbuat yang aneh-aneh. Dan kalaupun kalian berpikir dari resiko hukumnya, ini juga masih sangat-sangat aman. Resiko administrasi dan mungkin bisa dipandang secara hukum adalah cuma slik OJK aja. Somasi bagaimana? Somasi bukan apa-apa di sini. Ya somasi hanya untuk gertakan dan nakut-nakutin kalian. Dan resiko yang bisa terjadi juga kalian akan digugat secara hukum, yaitu ke perdata. Masalahnya adalah perdata ya teman-teman, bukan pidana. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, dan apalagi histori sampai sekarang ini masih jarang loh aplikasi pinjol itu yang membawa nasabah gagal bayar itu ke ranah hukum atau ke pengadilan atau menggugat secara resmi ke pengadilan negeri atas ya kita yang gagal bayar atau orang nasabah-nasabah yang tidak bisa bayar. Jarang. Kalau pidana udah pasti harus kalian eliminasi, harus teman-teman singkirkan karena itu nggak mungkin terjadi ya. Ini nggak mungkin terjadi. Nggak akan terjadi bahkan kalau kalian akan dipenjara hanya karena tidak bisa bayar Shopee Paylater ataupun S-Pinjam. Nah, bunga dan denda. Bunga dan denda itu udah pasti teman-teman dapatkan. Nggak mungkin kalau kalian telat, tiba-tiba bunga berhenti, denda juga nggak ada, nggak mungkin. Pasti akan ada. Tapi ini semua bukan masalah besar, karena memang akan ada nilai maksimal yang membuat hutang kalian ini tidak akan berkali-kali lipat. Jadi ya nggak usah perlu ditakutkan lagi soal hal ini. Slik OJK udah pasti. Terus kemudian DC lapangan nih. Nah ini nih DC lapangan nih yang paling banyak banget ditanyain dan mungkin teman-teman juga mungkin merasa ini adalah momoknya nih. Ini adalah sesuatu yang menakutkan nih. Nah itu pasti teman-teman akan ada kepikiran di sana tuh. Benar nggak? Nah semua kebanyakan rata-rata apakah di daerah sini ada DC lapangannya nggak bang? Apakah Shopee Paylater punya DC lapangan nggak? Nah itu kebanyakan akan ditanyakan. Nah mereka mengira DC lapangan adalah resiko yang terberat. Padahal ya bukan ya teman-teman ya. TC lapangan itu mungkin kalian kalau saya boleh simpulkan berdasarkan ya teman-teman yang lain yang gagal bayar, bukan karena takut ya, tapi karena malu. Ketika kalian ditagih di rumah terus tetangga lihat, nah itu kan pasti akan malu ya. Jadi takutnya itu bukan yang aneh-aneh tapi karena malu. Nah, hal ini sebenarnya teman-teman bisa atasi kok. Hal ini teman-teman sebenarnya kan karena ketakutan kalian itu akan rasa malu kalian itu yang akan dimanfaatkan oleh DC untuk terus-terus menekan kalian. Kalau teman-teman udah merasa, wah DC datang nggak masalah, wah nggak akan malu kok, ngapain malu, namanya juga utang belum ada biaya buat bayar, ya nggak usah malu lah. Nah kalau teman-teman sudah berpikiran seperti itu, harusnya teman-teman udah lebih enak lagi. Nggak perlu pusing lagi, nggak perlu takut lagi. Ya pasrahkan aja, ikhlaskan aja semuanya. DC itu paling benci banget sama orang-orang atau nasabah yang pasrah. Karena mereka susah untuk nekennya, mereka susah untuk menghasutnya, mereka susah untuk mengkontrolnya. Karena orang-orang yang pasrah cenderung, ya udahlah, apapun yang kalian lakukan saya akan terima asal sesuai undang-undang, sesuai hukum, silahkan mau melakukan apa aja. Masalahnya adalah kebanyakan yang diancamkan, yang diberikan peringatan-peringatan ini, itu kebanyakan ya peringatan palsu atau mungkin yang nggak akan beneran terjadi. Contoh, akan kita masukkan ke penjara, akan kita bawa ke jalur hukum, akan kita kirim ke polisi, dan lain sebagainya, itu kan sesuatu hal yang mustahil. Gimana urusan perdata, urusannya bawa-bawa polisi? Nggak ada teman-teman. Ya, maksudnya itu, ya ini kan kita utang piutang gitu loh. Kita bukan merampas uang dari pinjolnya, terus kemudian kita habiskan dan kita nggak bisa balikin, nah kan beda. Ini kan kalian minjem, pakai prosedur resmi, pakai aplikasinya langsung, bukan aplikasi pihak ketiga, pihak keempat. Semuanya kalian lakukan sendiri sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, dan teman-teman mungkin kesalahannya cuma satu, tidak bisa memenuhi tanggung jawab untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Ya, jadi di sini poin pentingnya, pembayaran tepat waktu. Nah, kalian bisa kan ngomong, saya akan bayar, saya mau bayar, tapi tidak bisa tepat waktu. Nah, ini mungkin secara aturan terlihat kalian ingkar janji, tidak tepat janji, di luar kesepakatan, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, ini adalah urusan perdata, hutang piutang. Dimana ketika kalian sudah sanggup dan mau membayar, cuman memang uangnya belum ada, itu bisa
apa ya istilahnya, didiskusikan atau tidak akan sampai masuk ke ranah pidana. Ya, oke. Jadi nggak usah takut terkait masalah Shopee PayLater AS pinjam. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.